Halo guys, selamat datang di podcast Robopod. Di sini aku Astri Wisanaza dan Aku Eka Dina. oh ya sebelumnya di Robopod nanti kita mau bahas apa aja sih Din? Nah, ini aku bakal spill ya. Nanti kita di Robopod itu akan bahas apa aja kayak gitu. Nah, untuk kedepannya nanti kita bakalan seru-seruan. Terus kita bakal mengulik rahasia-rahasia sukses dari kakak-kakak KMT Robot Research. Kemudian dari robot-robot ini kita bakal mengulik semuanya. Tuh. Wah, keren banget nih, gak sabar banget nih aku. Terus kira-kira langsung aja apa gimana? Boleh sih, untuk podcast pertama ini ya, first podcast kami, kita akan kedatangan tamu spesial dari kakak-kakak KMTI Robot Research. Siapa nih kayaknya? Spesialnya pakai ini nggak? Karetnya dua banget. Karetnya dua. Oke, kita panggil saja ya langsung. Ada kakak Rizal dan kakak Anita. Yeay. Nah, sekarang kita udah bareng nih sama dengan kakak-kakak yang keren ini. Apa kabar nih Mbak Anita dan Mas Rizal? Sangat baik ya. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya nih boleh dong perkenalan dulu dong satu-satu biar teman-teman juga lebih kenal lagi nih siapa kakak kita. Dari tadi udah dipanggil ya, Nak? Oh ya Kak. Dari presiden kita Ya dulu. udah, silakan Mas Rizal. Ya udah di-spill dong. Apanya? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Rizal Faruk Indrawan. Saya dari Teknik Elektro angkatan 2019. Di KMT Robot Research saya sekarang sebagai pemimpin dari KMT Robot Research periode plus. Ini keren banget. Oh ya, Tetep saya ya? sendiri Anita Dian Landari. Ya. Kebetulan sama satu angkatan. Mantan bendahara Oh, kira mantannya. Mantannya RR ya, ini mantannya RR. Mantannya Tapi RR. always RR tuh selalu di hati. Oke, mantap. Sip nih. Oke, ini kan mau sharing-sharing ya, lebih ke sharing-sharing aja dulu lah ya. Kira-kira Mas Rizal sama Mbak Anita ini dulunya awal masuk RR itu gimana sih kok sampai pilih RR gitu loh di UMS ini? Apa nih yang membuat kalian hatinya tuh nyangkutnya ke RR banget gitu ya? Iya, RR banget. Awalnya tuh sebenarnya tuh lucu. Karena gini, dari awal tuh sebenarnya bukan RR yang dipilih, kan ada tuh 3 ya kan, 4 malah 4 sama yang itu. Iya. Nah sebenarnya ada pilih salah satu tapi bukan RR. Nah habis itu kok waktu itu ada notif tuh di apa sih grup angkatan gitu kan. Akhirnya ada cutting, aku chat lah tuh ikut lomba gitu. Habis itu datang latihan, loh kok cutting-cuttingnya seru-seru, baik-baik pada welcome gitu-gitu. Terus akhirnya kayaknya udah nyaman nih. Nah terus pas oprek Iya. udah nggak ganti-ganti lagi, udah RR selalu di hati aja udah gitu. Terus akhirnya beli RR. Jalannya mulus ya, jalannya Itu mulus. mempengaruhi ya. Iya lancar. Kalau udah dari hati lancar. Ya. Kalau Mas Rizal sendiri? Kalau aku itu prinsipku ya, kalau di prinsipku itu cari sebuah komunitas yang bisa membuat soft skillmu itu lebih berkembang. Jadi kalau kalian di Robot Research, kalian akan belajar tentang organisasi, leadership, terus ada skill elektronika, skill mekanik juga ada, skill robotika pun juga ada. Jadi untuk di Robot Research itu menurut saya ya komunitas yang menyeluruh untuk pengembangan dari soft skill mahasiswa. Keren banget jawabannya, terstruktur sekali ya. Ya beda ya sama yang Gak apa-apa, kan ini pakai perasaan. Ujung-ujungnya kan juga selalu hati di kan hati. yang kena. Yang penting Iya. RR tuh selalu di hati gitu Ya, aja. siap. Nah, kalau ngomong-ngomong soal RR nih, agak melenceng dikit nih. Saya tuh kepo banget nih. Kenapa namanya KMTI Robot Research? Ada yang tahu nggak? Kan sebagai presiden dan bendahara. Presiden dulu kali ya. Iya, boleh. Yang jiwanya pemimpin banget gitu. Mungkin menurut pendapat saya ya, karena saya juga baru di KMT Robot Research dan tidak juga itu dulu berdirinya itu karena di teknik elektro itu ada yang namanya
ada yang namanya mata kuliah robotika. Jadi dibuatlah komunitas robotika di dalam teknik elektro UMS. Nah, di dalam nama KMT Robot Riset kan ada risetnya. Iya. Jadi di robotika itu pasti ada yang namanya riset ataupun pengembangan sebuah sistem robotika. Jadi mungkin namanya dijadikan robot riset, dan di awal itu ada nama KMTE yang menaungi dari komunitas di teknik elektro. Jadi namanya KMTE Robot Riset. Waduh. Berarti ini ya, robot riset itu nggak berdiri sendiri ya? Ada Iya. induknya gitu. Iya, ada induknya. Dari kita ini ada di bawah naungan dari keluarga mahasiswa teknik elektro UMS. Begitu. Mbak Anita mau nambahin nggak? Sepertinya udah lengkap sama Mas Rizal. Saya support aja. Oke, ngomong-ngomong soal elektro tadi kan keluarga mahasiswa teknik elektro. Kalian tuh dulu waktu daftar abis lulusan SMA ya berarti, itu tuh ini nggak sih ada kepikiran masuk elektro? Udah dari sana ya? Kalau aku lucu lagi nih. Nah, nih? lucu lagi waktu itu lulus SMA mikirkan, aduh masa depanku tuh apa gitu kan. Overthinkingnya anak iya, sekarang ya. kan. Kok kayak nggak ada jalan nih gitu. Aduh. Kepikiran cuman gini, intinya pokoknya kuliah di tempat teknologi apapun itu, pengen elektro, informatika atau apalah terserah gitu, yang penting Iya. teknologi gitu kan. Terus habis itu udah karena terus apa ya, kayak bosen gitu loh, dari TK sampai SMA nari mulu hidupnya kan. Ya, Nari ya ini ya. Pinter nari dong nih. ya begitulah ya. Boleh gitu. lah kapan-kapan lihat. Nari terus gitu. Kita carilah yang agak apa ya, menantang gitu kan. Iya. Terus itu dapat dukungan juga dari orang tua, karena Iya. orang tua juga listrik kan. Heeh. Ya udah akhirnya Listrik. Mohon maaf, bapak ibu yang di rumah anaknya sendiri yang bilang. bidang kerjanya ya, Oh, Nak. bidang kerjanya di Bidang listrik, kerjanya, nah, kelistrikan. Jadi kan nyetrum dong nanti. agak satset-satset gitu kan kalau Iya. ada something. Misal ada Anak something. dalam, ya. Ya agak gitu juga ya. Yang penting kan kayak tugas, Pak ini caranya gimana? Oh, ini gini Oh, gitu. iya. Private lah. Nah, ya benar. Kan biasa apa pohon gimana sih buah Buat tidak jauh dari pohonnya. Nah, kayak gitu. Ya mungkin seperti itulah konsep hidup saya ya. Kalau Mas Rizal sendiri udah kepikiran dari ini elektro atau mungkin ada jurusan lain yang diingini Mungkin sebenarnya? dia dilihat aja udah kayak setrum. Enggak. Jadi dulu itu di SMK ya. SMK itu saya jurusan teknik permesinan. Jadi bukan di elektro, beda lagi. Jauh ya. Untuk di teknik permesinan sendiri ya, kalau di UMS itu masuknya di teknik mesin. Dulu itu daftar di UMS sebenarnya keliru, salah pilih jurusan. Jadi teknik mesin internasional. Oh, Jadi untuk strata materi saya belum nyampe, jadi pindah ke teknik elektro. Tuh, jadi di teknik mesin itu nilainya itu kayaknya nggak nyampe. Oh. Dan pilih-pilih teknik apa yang cocok buat saya. oh gitu. Terus ada Terus pilihan, elektro. iya teknik elektro, Nah, lalu pilih coba enggak sih jangan. Enggak. teknik elektro. Doanya kurang Mas. Doanya kurang. Sebenarnya itu ya sebuah kebodohan yang Nah, gitu ya teman-teman. Jadi semua orang itu pinter gitu ya. mungkin takdir Allah begini. Ya. Tapi Insya buktinya Allah. kan jadi presiden ya nggak? Iya, buktinya sukses-sukses aja kan di sini kan lancar dong. Alhamdulillah malah lebih suka robotika. Widih, alhamdulillah udah menemukan ini ya. Jati diri. Tambatan hatinya juga udah. Kok tambatan hati sih? Ya itu pokoknya. Ya, itulah. Selanjutnya. Nyaman kayak Mbak Anita tadi ya. Ya, Yang penting tuh nyaman dulu. Masalah konsep nanti pikir belakangan. Pertama itu harus nyaman dulu. Kalau udah nyaman tuh langsung Tapi kayaknya mbaknya nyaman banget ya. Alhamdulillah gitu ya. gimana ya, sampingnya ganteng gini. aduh. Sampingku juga cantik kak. Nggak usah peres nak. Nah, tadi kan udah lama nih kalau kalian di RR gitu kan. Nah, ini agak sensitif sedikit lah. Kenapa nih? Kira-kira dari Mas Rizal sama Kok Mbak sensitif? Anita itu ada kendala nggak dari izin orang tua, atau orang tua kalian itu pernah tidak mengizinkan kalian untuk mengikuti RR? Mungkin dari aku dulu ya. Iya, silakan. Kalau dari orang tua itu sebenarnya orang tua aku itu kalau
minatmu ke situ ya udah ke situ aja gitu loh. Yang penting apa yang sudah kamu pilih dipertanggungjawabin itu aja. Oh. Kalau aku sih sebenarnya nggak jauh beda juga ya. Orang tua tuh ngedukung aja. Soalnya dari kecil tau lah kehidupannya cuma nari terus senang-senang terus Bosen kan. gitu. Takut anaknya bosen. Takut anaknya kelewatan nanti. Oh. Gimana-mana joget soalnya gitu. Denger musik aja, aduh gerak nih kepala nih gitu. Enggak apa dong. Auto, udah auto. Asik badannya. dong. Terus Alanya itu jadi kayak orang tua ya udah ikut aja, dapat temen, istilahnya kan ikut kayak gini kan dapat koneksi baru, dapat teman baru. Iya. Dan teman-temannya kan gak cuma di lingkup yang sama, nggak Boyolali terus gitu. Iya, kan. benar banget. Ada yang berarti asli Jepara. dari Boyolali ya? Asli sih Jakarta, tapi udah pindah lama di Boyolali gitu. Tapi kan sekarang temennya ada yang dari mana? Wonogiri. Nah, Wonogiri. Terus ada Jepara, mana nih? Karanganyar. Nah, Karanganyar. Jadi kan banyak gitu loh. Jadi kan bisa informasi Karanganyar. Nanti kalau mau liburan, tempat yang bagus di mana? Tawangmangu. Gitu. Duriannya dong gitu ya. Jangan durian. Ya, suka durian. Oh iya. Durian. Kayak gitu sih. Berarti nggak ada kendala ya masalah orang tua itu Alhamdulillah nggak ada sih. mendukung semua. Alhamdulillah. tidak ada. Nah terus penting banget restu orang tua. kira-kira kegiatan di RR itu apa aja? Kegiatan favorit nih apa aja ngapain? Oh, kegiatan di RR apa aja nih? Jelaskan Mas. Yang membuat sih ya. senang Apa gitu. yang- yang buat senang apa yang buat Iya senang dulu dong. Kita senang dulu. Kita kasih tahu yang sedih-sedih gitu. yang buat seneng ya? Oh. Kalau di RR itu pasti ada yang namanya malam keakraban ataupun villa ceria, pasti ada itu. Nah itu kalau dibaratin tuh refreshingnya para anggota di KMT Robotism. Iya. Jadi di sana nanti kita juga merangkul untuk kekeluargaannya, juga untuk refreshing buat anggota-anggotanya. Itu yang apa ya? Yang paling senang. Paling senang. Paling senangnya itu. Iya, paling favorit ya. Terus Dari Mas Rizal. Kalau Mbak Anita? Kan jawabanku udah diambil juga ya. Tapi ada nih opsi nih, ada opsi. Apa nih? Yang kedua tuh paling seneng ya yang pasti ya job deskku sendiri. Mintain kas ke teman-teman. Nah, itu aku Kenapa paling tuh? suka. Itu seneng Bahagia sama- gitu. Waduh. Bahagia gitu. ya. Apa jiwa-jiwa Iya. gimana nih? Bisa nih di jalan ada yang nyalip gitu kan. Ya, hati-hati. Nah, kita emosinya aku tuh ke teman sini kas gitu kan. Oh, iya deh. Gitu. Jadi Tersalurkan ya? Ya, lumayan alhamdulillah jadi Bisa bendara tuh jadi- sekalian pelampiasan ke teman-teman Waduh. juga gitu. Soalnya kita sebel nih, aku sebel ke Rizal gitu. Rizal kas gitu. Nah, itu kan sekalian. ini kayaknya masih punya dendam ya. Marahnya Yang nggak belum kelihatan gitu tersampaikan. ya. Marahnya berkedok job desk gitu. Ya gitulah. Terus ada lagi tuh yang paling bener-bener apa ya? Ya seneng juga tuh kayak pas bukber gitu. Nanti bukber tuh kayak seru gitu kan. Istilahnya bukber tuh kayak dari cutting-cutting yang atas-atas tuh pada nyempetin untuk datang gitu kayak yang tahun lalu. Kayak gitu. reuni ya. Jadi seneng gitu aja. Ketemu keluarga ya. Kayak Itu kan kayak kegiatan ini ya, kegiatan besarnya lah. Kalau misalkan Hari-harinya. kegiatan hari-hari ini nih ada apa nih di depan kita, belakang kita itu hasil apa gitu loh. Ini sih hasil boleh lah dipamerin saya dikit ya. lah. Hasil teman-teman saya ini. Oh, hasil teman-teman saya. Mungkin hasil dari apa ya, perjuangan dari teman-teman kita yang udah meluangkan waktunya untuk ikut perlombaan. Dan Iya. ya yang belakang-belakang ini hasil dari Berarti teman-teman. banyak lombanya ya Mas? Jadi Waduh. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak dapat Alhamdulillah. juaranya. dibilang RR tuh selalu di hati. Yeay. Keren ya. Tagline-nya. Oke, tagline-nya seperti itu ya guys. Iya. Terus kalau misalkan nih momen-momen tadi kan udah nih momen-momen bahagiakan, momen-momen lucu Iya. yang mungkin tadi udah lucu belum nih tadi? Baru membahagiakannya aja. Ada nggak nih yang Lucunya belum. apa nih lucunya nih? Boleh. Lucunya Apa? Jangan sampai garing ya, Mas. yang ikut makrab pasti udah lihat nih. Apa? Nanti di spoiler ya muka Mas Raffi. Oke. Di sini. Tolong ya editornya. Ting gitu dong. Ting. Sama ketawanya Mas Rifki ya. Foto-fotonya Oke, nanti kita spill ya di sini teman-teman. Momen terbaru yang paling lucu ya. Oh. ya mungkin kalau momen-momen lucu tuh kayak nggak usah jauh-jauh makrab deh. Setiap hari aja tuh kadang lucu gitu. Iya, Kita kadang lucu. di depan Orang-orangnya ada aja. nyanyi-nyanyi
ada aja yang nyeletuk apa gitu. Misal kayak si Farhan neriakin Afif di bawah gitu, itu udah lucu gitu. Terus siapa lagi, Raffi lewat, itu tuh menurutku udah lelucon gitu kan. Jadi mohon maaf ya kalian berdua gitu. Terus Ya, Agus emang lucu banget mereka dengan semua. suara kedok-kedoknya Medok. medok-medoknya gitu kan udah lucu gitu. Iya sih, lucunya Jauh-jauh banyak. aja. Tapi sih, oh ya aku mau bilang aja nih, mungkin agak nyeleweng. Tapi aku salut sih sama anak-anak bawah ya, karena tuh mereka tuh berani untuk masuk sekre gitu. Anak-anak bawah tuh maksudnya? Nah, angkatan bawah gitu kan. Anak-anak bawah tuh anaknya siapa gitu loh. Angkatan bawah tuh kayak salut aja gitu loh. Kalian tuh berani gitu loh. Sedangkan dulu tuh aku sampai disuruh sama kating, ayo dia masuk gitu, nggak apa-apa, nggak usah malu gitu kan. Namanya kayak gimana ya? Dulu kan offline ya, offline tuh rame jadi di sekre, jadi tuh kayak aduh ada mas itu, Kita aduh manusia- mbak manusia, ini gitu. Aduh. Nggak enak, nanti kalau masuk diem doang gitu kan. Tapi ya yang offline kita anak corona ya, setengah offline setengah daring ya. iya, terus kayak Kita belum Sombong pernah dikit offline ya. ya kita nggak apa-apa guys. nggak apa-apa dong. Kita doakan. Boleh lah diuji yuk. Jangan. Jangan diuji. Nah, apalagi nih kira-kira? Ada yang mau ini nggak, momen-momen yang kira-kira nggak kayak yang nggak terlupakan susah dilupakan gitu. apa Yang gak terlupakan. apa cinta lokasi ya. Jangan di spill sih. ngeri sih itu ya. Nanti yang penontonnya nggak Enggak, jadi yang dapet kena yang dong. ujung sana sih sebenarnya, yang kena yang ujung sana. Yang gini nih. Yang itu tuh gitu. Yang itu tuh. Gimana perasaannya? Jangan kan Yang kena yang saya saya. narasumbernya gitu ya. Boleh lah ya next time. Kalau itu tuh urusan pribadi lah ya. Ya, janganlah ya. Oke. Kalau misalkan denger-denger yang tadi, apalagi ya? Kalau sedihnya apa? Kendalanya apa? Ada nggak? Sedih ya. Kan pasti di setiap momen yang menyenangkan, di setiap momen yang membahagiakan pasti ada lah terselip perasaan yang kayak aduh nggak, agak ganjel, agak nggak enak di RR. Gimana tuh sedihnya? Sedihnya kalau menurut aku ya, untuk sedih yang kayak bener-bener sedih gitu ya, pasti tuh nanti kalau nih misal nih ada misalnya Rizal udah sidang, Farhan udah sidang, Aron udah sidang gitu, itu pasti kayak gila ya, kemarin ke sekre ada anak ini nih sekarang udah pada pulang, udah pada kerja gitu. Waduh, Mungkin jangan gitu sedihnya sih nanti gitu. Kalau ini paling ya sedih-sedih little lah, tipis-tipis gitu, dikit-dikit gitu ya. kayak ribut gitu kan, misal mau ngadain acara, nah ribut dulu tuh. Tapi ributnya yang bikin kangen kan? Iya sih sebenarnya, Iya. Pak Mas Rizal sendiri? dia setiap hari sedih kayaknya. Jangan matanya jangan langsung berkaca-kaca dulu. Sedihnya karena tiap hari sedih. Aduh, jangan gitu dong. Presidennya sedih setiap hari guys. Ya, Jangan sama gitu kayak dong. yang diomongin Anita. Sedihnya itu pas kalian lulus itu ya, momen-momen paling sedih pas kalian mau lepas RR-nya. Waduh. Waduh. Nangis boleh gak ya? Boleh. Tapi mumpung waktunya masih banyak kan, ya digunakanlah waktu-waktu ini untuk membentuk kenangan-kenangan indah ya. Oke, terus apa lagi Mbak Dina nih? Apa lagi yang mau kita? Gila ya, masuk ke RR-nya lah. Iya, boleh. Kira-kira ini Mas Rizal terus sama Mbak Anita kan mantan bendahara dulu periode kemarin ya Mbak ya? Iya. Ini kira-kira di RR itu apa yang perlu dibenahi atau peraturan-peraturan apa yang perlu kita kembangkan lagi untuk kedisiplinan teman-teman KMTR Robot Research biar pada aktif kayak gitu. Rizal dulu kali ya. Boleh dari Presiden? Kalau aku sendiri ya untuk tahun ini itu pengembangannya itu di sumber daya manusianya dulu. Jadi yang diperbaiki itu pengembangan dari sumber daya manusianya ataupun materi-materi yang didapat dari tiap anggota KMT Robot Research. Jadi di KMT Robot Research pada tahun ini enggak hanya dapat materi basic aja, tapi sudah materi yang lanjutan seperti IoT, image visual, terus image detector juga nanti yang akan disampaikan oleh teman-teman pelatihan itu. Sedangkan
di keorganisasiannya di KMT Robot Research itu lebih ke pengabdian masyarakatnya. Jadi lebih pengembangan di pengabdian masyarakat pada tahun kepengurusan ini, tahun ini. Jadi untuk yang apa ya, yang nyari lebih seperti seminar ataupun apa itu ya mohon maaf belum ada di tahun ini. Jadi fokusnya baru di pengabdian masyarakat sebagai pengenalan dari KMT Robot Research ataupun robotikanya teknik elektro ke masyarakat di sekitar Surakarta. Wah, keren juga ya berarti ininya tujuan RR. Iya, berarti Kedepannya RR ini- itu nggak cuma cari piala gitu teman-teman. Jadi kita ngembangin ke luar juga. Ada sumbangsi ke luar Masyarakat juga. juga. Nah, Mbak Anita nih. iya nih Mbak Anita. Kalau dari aku mungkin kan dari sistematik apa ya? Oh, bener. RR-nya itu Oh, ya. apanya? RR-nya kan udah disebutin sama Iya. Rizal gitu kan. Jadi aku kayak di sini tuh cuman kayak support sistemnya aja. Misalnya kayak dari teman-teman kesulitan tentang apa gitu ya. Kalau bisa tanya, nanti kalau ada ide-ide apalah gitu bisa dikasih tahu sama aku atau sama siapa. Kalau aku tuh kayak lebih ke support sistemnya aja sih sebenarnya, kayak nyemangatin kalian karena tuh ya jujur setahun kemarin jadi pengurus tuh ya nggak semudah itu gitu loh. Tapi yang lagi saat ini bener-bener di itu tuh nunggu comebacknya Big Bang. Waduh, saya juga lagi nunggu comeback ini lah. Gak apa-apa guys. K-pop kan nih, gak apa ya. Melenceng sendiri.